hanya numpang lewat. Benar, saya secara tulus sampaikan kepada rekan-rekan, saya cuma numpang lewat. Rekan-rekanlah yang memiliki institusi ini. Jaga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan layaknya menjaga rumah sendiri. Pastikan transformasi terus berjalan sesuai cetak biru yang telah kita makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Ini peluang sebenarnya, tergantung daripada kita bisa baca peluang itu atau tidak. Karena pensiunnya saya ini bintang 3 mantan Wakapolri 5.750.000, itu 2 anak masih dapat tunjangan sama 1 tunjangan istri. Nanti kalau anak saya sudah kawin, berarti 2 anak tunjangannya hilang. Hilang 500, tinggal 5.250.000. Untuk bayar HP aja kayak nggak cukup itu. Nah, kira-kira teman-teman nanti akan menghadapi pensiun pasti. Harapan usia hidup kita orang Indonesia ini udah di atas 70 tahun, bahkan sampai 80 tahun. Kalau pensiun umur 60, punya 20 tahun usia menghadapi pensiun. Kalau nggak suka olahraga mungkin tinggal panen penyakit itu. Kalau nggak siap, kira-kira apa yang akan rekan-rekan hadapi? Saya utamanya juga mengingatkan diri saya sendiri untuk mempersiapkan diri, karena sejak kapten saya udah persiapkan diri saya untuk pensiun. Oleh karena itu saya bisa ngajak teman-teman sekarang untuk yuk yang belum persiapan, mari kita persiapan. Karena sejak pangkat AKP itu persiapan pensiun. Kemudian yang ke-10, pemasaran produk hasil karya warga binaan pemasyarakatan. Tadi sudah saya sampaikan permohonan kepada teman-teman di jajaran imigrasi untuk membantu. Kemudian pendidikan kesetaraan bagi narapidana dan anak binaan sudah berjalan, tolong ditingkatkan terus. Kemudian efisiensi energi melalui pemanfaatan energi baru terbarukan. Kalau bisa Pak Sekjen rencanakan kita bisa nggak pasang di rooftop kita itu solar cell. Tapi nggak usah pakai baterai. Yang suruh mikir nanti ahlinya. Jadi kalau nggak pakai baterai bisa nggak? Nah, saya mau pakai solar cell tapi tidak pakai baterai. Mungkin yang mahal kan baterainya. Jadi kita bisa kurangi, dan tolong kepada para Kalapas Karutan, Pak Dirjen Pas, tolong ini yang lampu-lampu yang ada di lingkungan itu ganti solar cell aja, supaya mengurangi beban daya listrik kita. Ini udah masuk program, tolong Pak Asep dianggarkan ya, karena ada permintaan untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung program ini. Kemudian layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial. Terima kasih, bakti sosial sudah berjalan dan terus dikerjakan, termasuk Jumat Barokah yang dilaksanakan oleh teman-teman di jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Syukur-syukur teman-teman yang di bawah ini mau menyesuaikan, menyelenggarakan kegiatan yang sama, tidak akan miskin kita gara-gara sedekah. Kemudian untuk layanan pemeriksaan kesehatan gratis, saya minta Bu Lubis, tolong diinventarisir kebutuhan-kebutuhan layanan kesehatan kita, yang nanti kita minta bantuan kepada Kementerian Kesehatan, diinventarisir saja, termasuk kalau ada dukungan-dukungan obat-obatan yang bisa kita minta, nanti kita akan minta secara resmi. Termasuk Pak Dirjen Pas, kita buat surat aja nanti kepada Menteri Pertanian, kalau beberapa program peternakan kita yang domba maupun sapi, kita tunjukkan dulu kita sudah punya sapi, kita sudah punya domba.
Tapi kalau misal ada program bantuan untuk program pembinaan warga binaan pemasyarakatan, ini bisa dialokasikan atau diberikan kepada jajaran di bawah. Nanti saya akan tanda tangani surat itu dan saya akan komunikasi dengan Menteri Pertanian. Mudah-mudahan ada alokasi bantuan pemerintah untuk program pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Fasilitas rumah ASN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tadi saya sudah bicara sama Pak Asep. Mungkin aset-aset kita yang baru yang kita terima hibah belakangan ini bisa kita manfaatkan untuk membangun rumah bagi ASN di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Saya minta tolong nanti Pak Yuldi, kalau nanti misal PNBP-nya yang ditargetkan Pak Menteri Keuangan 10 triliun, kita bisa lampaui dan akan dapat 85%. Ini kita bisa alokasikan untuk membangun perumahan bagi ASN di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Syukur-syukur nanti yang di Jenpas juga begitu. Kalau ada alokasi PNBP dari denda subsidiar, saya juga berkeinginan untuk membangun perumahan untuk keluarga besar kita yang ada di pemasyarakatan. Kemudian peningkatan kompetensi SDM melalui penyelenggaraan massive open online courses dan pendidikan vokasi politeknik imigrasi dan pemasyarakatan. Terima kasih Pak Aman, ini sudah menjelang finish ya untuk Poltek PIN dan Poltek Kim. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa seleksi, tapi jangan banyak-banyak, maksimal 100%, 100 saja Pak ya. Saya rasa 100 cukup lah, 100 imigrasi, 100 pemasyarakatan. Tapi jangan ada, aduh Pak, nanti kalau kita, ya udah, nanti kita bicara lanjut. Nanti keceplosan. Pelaksanaan 15 program aksi ini wajib berpedoman pada keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. Saya sudah terbitkan keputusan Menteri MIP 63 OT 0201 tahun 2025 serta Instruksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan nomor 1 tahun 2025. Pelaporan hasil pelaksanaan dilakukan secara berjenjang dan berkala, bulanan, triwulan, dan semester, dan tak lupa senantiasa untuk dilakukan evaluasi capaian program yang dicanangkan. Kita harus terbuka dan adaptif atas masukan dan kritik yang membangun untuk kemajuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selanjutnya, mari kita jadikan momentum rapat koordinasi evaluasi dan pengendalian kinerja tahun 2025 ini sebagai awal dari sebuah proses untuk melanjutkan transformasi budaya kerja yang adaptif dan berorientasi kepada hasil. Kalau bicara proses itu di sekolah. Kalau di lapangan yang dicek berhasil enggak? Kalau enggak berhasil berarti proses enggak jalan. Makanya orientasinya kepada hasil. Kalau bicara proses adanya di lembaga pendidikan. Pengembangan transformasi digital yang berdampak langsung kepada peningkatan layanan, penegakan integritas sebagai pilar utama reformasi birokrasi. Kemarin ada rapat yang diselenggarakan oleh Menteri Perindustrian. Ini masalah penggunaan kandungan lokal. Jadi tolong dicek kemarin hasil rapat siapa yang mewakili, sehingga pengadaan-pengadaan yang kita lakukan dalam proses untuk mendukung kinerja rekan-rekan ini memenuhi aturan-aturan yang menjadi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kembali dan berulang kali saya sampaikan bahwa saya ulangi lagi, saya hanya numpang lewat. Benar, saya secara tulus sampaikan kepada rekan-rekan. Saya cuma numpang lewat. Rekan-rekanlah yang memiliki institusi ini. Jaga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan layaknya menjaga rumah sendiri.
pastikan transformasi terus berjalan sesuai cetak biru yang telah kita canangkan. Agar eksistensi kementerian ini menjadi kokoh dan berlanjut. Dengan mengucap alhamdulillah rabbil alamin pada hari ini Selasa 16 Desember 2025 kegiatan rapat koordinasi evaluasi dan pengendalian kinerja tahun 2025 secara resmi saya nyatakan ditutup. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita dalam rangka melanjutkan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi.